Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang dengan Prodi Teknik Elektro dan bersama saya sudah ada Pak Mirza Zoni. Beliau sekretaris Prodi yang akan menjelaskan secara singkat tentang Prodi Teknik Elektro. Pak Mirza, Ya. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bisa jelaskan Pak secara singkat ini Teknik Elektro ini komposisi dosennya, kemudian barangkali sekilas tentang Teknik Elektro. Baik. Teknik Elektro Universitas Bung-Hatta ini berdiri tahun 81. Sudah. Jadi hampir 30 tahun ya. Hampir 30 tahun. Jadi yang menjadi konsentrasi di Teknik Elektro itu ada sistem kendali, sistem tenaga, dan sistem telekomunikasi. Nah, kemudian satu lagi keahliannya adalah power system. Power system. Untuk alumni mungkin sudah tersebar di mana saja. Sampai ke Malaysia ada, di luar negeri, di Amerika juga ada. Sudah menyebar gitu. Terutama yang bekerja di swasta, kemudian di pemerintah juga ada, di Sumatera Barat, dan di daerah kabupaten yang ada di Sumatera Barat, di Jambi, di Jakarta juga sudah ada. Juga ada. Baik. Bisa Bapak jelaskan komposisi dosen yang ada di Teknik Elektro? Oh ya, komposisi dosen kami ada 9. Jadi masing-masing itu ada keahlian di bidang sistem kendali, kemudian sistem tenaga, power system, kemudian ada di telekomunikasi. Jadi kemudian dari 9 itu ya sudah. Ya, beberapa waktu dulu ada yang berpulang ke Rahmatullah 1, jadi tinggal 8. Kemudian 3 diantaranya sudah S3, sudah doktor. Kemudian selebihnya S2. Dan kami alumni, umumnya alumni, kecuali 1 orang yang bukan alumni S1-nya di Bung-Hatta. Kemudian S2 itu umumnya di ITB. Lalu lulusan ITB? Iya, lulusan ITB, kemudian ada juga di UGM, S3-nya ada yang dari Malaysia, ada yang dari UGM, dan ada yang dari UNP. Artinya ini dosen penggampu yang ada di Teknik Elektro terdiri dari dosen lulusan dalam dan luar negeri, gitu ya Pak? Betul. Begitu juga dengan alumninya, tersebar tidak hanya di Nusantara Indonesia, tapi juga sudah berkarir sampai ke luar negeri juga. Iya. Luar biasa. Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada di Teknik Elektro, Pak? Kalau sarana untuk labor ya, terutama kita punya labor, satu labor rangkaian listrik, ada labor sistem kendali komputer, kemudian ketiga sistem kendali, lalu ada labor sistem tenaga, kemudian ada satu lagi labor rangkaian listrik. Baik. Rangkaian listrik. Iya. Teknik Elektro sudah puluhan tahun. Sehingga tidak hanya alumninya yang menyebar, tetapi juga mitra. Dan juga sudah dipercaya oleh banyak kalangan untuk membantu di berbagai sisi sesuai dengan kapasitasnya Teknik Elektro. Bisa dijelaskan Pak, mitra dari Teknik Elektro yang ada selama ini? Oh iya, kalau mitra, mungkin karena kita sudah lama ya, karena sudah dari tahun 81, mitra itu perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Seperti PT Semen Padang, lalu ada PLN, kemudian ada Inkasi Raya juga, lalu ada perusahaan Konango Jantan, dan perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di Sumatera Barat. Kemudian di tingkat nasional itu alumni kita juga sudah ada di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta, kemudian yang di Bandung, lalu ada yang bekerja di Batam sebagian besar, lalu ada di Amerika. Bahkan ada yang jadi komandan di TNI. Kemarin PBB, utusan PBB. Ya. Iya. Cewek kebetulan. Baik. Bisa Bapak jelaskan juga, saya mendengar banyak sekali karya-karya ini Pak, dari dosen-dosen Teknik Elektro yang sudah digunakan oleh instansi-instansi besar yang ada di Indonesia. Salah satunya juga saya pernah mendengar Teknik Elektro juga mendesain atau jadi sebagian dosen elektro Bung-Hatta ini ada yang
punya keahlian di luar. Gitu. Di antaranya adalah desain sistem kelistrikan. Ada Pak Dadang itu namanya, dia mendesain Masjid Sumatera Barat, Sumatera Barat, ya. Gedung Polda, kemudian beberapa gedung besar lagi dia yang Polda Sumatera Barat. Iya, itu sistem kelistrikannya Pak Dadang yang meredesain gitu. Kemudian sebagian lagi itu ada di organisasi keprofesian kayak API, PII gitu. Kemudian ada juga yang berwirausaha juga ada. Baik. Sekarang kita tahu bahwasanya Teknik Elektro juga lulus untuk program MBKM. Ini juga menjadi salah satu daya tarik ya Pak ya. Kalau kuliah di Teknik Elektro, kita juga berkesempatan untuk kuliah di tempat lain. Jadi kita 2 tahun nih. 2020 kemarin dapat prodi kerjasama MBKM. Itu programnya adalah pertukaran mahasiswa untuk kampus Merdeka, kemudian magang industri. Kita sudah jalankan itu pertukaran, kita sekarang sudah ada perkuliahan pertukaran mahasiswa dengan Universitas Jayabaya Jakarta dan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Sudah berjalan semester ini. Kemudian tahun ini dapat juga kita namanya MBKM, program MBKM itu adalah Center of Excellence. Jadi kita menjadi percontohan untuk salah satu prodi percontohan untuk di Sumatera Barat. Nanti kita akan, jadi MBKM itu kan mahasiswa diberi keleluasaan untuk mengambil kuliah di luar prodi elektro. Bisa di prodi lain di dalam Universitas Bung Hatta ini, bisa di prodi teknik elektro juga di universitas lain. Kemudian bisa kuliah di perusahaan yang kerjasama. Jadi 6 bulan gitu. Iya. Lalu yang baru ini kita akan mengadakan program kewirausahaan. Kita sebut Teknoverenur gitu. Jadi nanti tamatan elektronik sudah punya gambaran untuk berusaha yang menggunakan teknologi, terutama teknik elektro. Kemudian tahun ini kita juga akan merencanakan untuk melaksanakan program KKN tematik. Jadi seperti mahasiswa elektro ini nanti kita KKN tapi 6 bulan. Dia mengurus sebuah proyek di nagari atau di desa, lalu kita nilai itu sebagai kuliah gitu. Dihitung SKS-nya? Iya, dihitung. Sehingga berarti 6 bulan itu mereka akan fokus di nagari. Dari kampus, di nagari. Kemudian tidak ke kampus. Jadi ada pengalaman selain di kampus gitu. Banyak pengalaman berinteraksi dengan orang lain, lalu pengalaman mengerjakan proyek gitu, mengerjakan sebuah kasus yang akan diselesaikan di nagari. Dan itu strategis untuk pengembangan mahasiswa dan juga strategis untuk membuka cakrawala mahasiswa. Karena langsung diaplikasikan ilmunya Pak ya. Langsung bersentuhan dengan masyarakat pada saat dan itu memang penting sesuai dengan tentu apa dibimbing juga dengan dosen. Pengampunya. Oke. Teknik elektro juga kita perhatikan menjadi primadona nih Pak oleh karyawan-karyawan yang berasal dari PLN dan lain sebagainya. Apakah juga di teknik elektro dimungkinkan untuk adanya kelas karyawan ataupun transfer bagaimana Pak? Oh iya, kita sudah jalan. Dulu 2010 ada karyawan PLN, D1 menjadi S1. Lalu kelas transfer dari D3 ke S1 masih ada sekarang berjalan. Dan kita rencananya mau buka program reguler, tapi untuk kelas sore dan malam. Nah, itu akan kita adakan nanti. Insya Allah kita akan mau ke sana gitu. Karena ada yang bekerja, lalu siangnya, lalu tidak ada kesempatan kuliah. Lalu setelah dia pulang kerja, nanti jam 5 umpamanya sampai jam 9 nanti kita adakan kuliah. Gitu. Jadi fleksibel ya Pak? Fleksibel sekali. Artinya ada banyak alternatif yang disediakan oleh teknik elektro. Terakhir ini Pak, bagaimana dengan prospeknya Pak? Prospek teknik elektro. Dan barangkali juga bisa Bapak sertakan kira-kira apa saja yang bisa didapatkan oleh mahasiswa untuk yang kuliah di teknik elektro. Ya, yang pertama mungkin untuk prospek, kalau teknik elektro kan sudah ketahuan secara umum ya, itu semua lapangan pekerja bisa nyerap teknik elektro. Yang BUMN itu, alumni kita itu banyak juga yang di PLN, di PT Semen juga ada, di perusahaan besar lain juga ada gitu. Lalu, nah ini kan masalah ke depan itu kan banyak pekerjaan yang tiba-tiba ada gitu ya. akan ada. Maka kita memang akan beralih ke teknopreneur.
Jadi ke depan itu kita pingin muatan teknologi untuk berwirausaha itu ada. Bahkan sudah ada. Jadi semester kemarin ada mahasiswa kewirausahaan yang setahun terakhir itu dia udah mulai bisnis gitu ya. Sudah menghasilkan sekarang, sudah penghasilan 3 juta per hari dia. Per hari? Iya. Bisnis jadi apa, Pak? bisnis baju, pakaian. Jadi itu akan kita kembangkan. Makanya MBKM ini akan kita arahkan untuk memberikan pengalaman ke mahasiswa teknik elektro untuk berusaha. Ada muatan tekniknya gitu. Oke. Gitu. Jadi tadi prospek itu sangat akan berkembang. Itu yang pertama. Artinya tidak hanya pakem di keilmuan elektro, tapi juga kompetensinya dikembangkan ya Pak? Dikembangkan. Dilakukan pengembangan terus, Iya. juga sesuai dengan kebutuhan zaman. Seperti itu barangkali. Iya, karena memang pekerjaan itu akan terus bertambah. Yang lama itu kan berkurang gitu. Maka sebetulnya mahasiswa itu harus siap sebetulnya menghadapi itu gitu. Makanya kita karena teknik elektro, kita kembangkan berwirausaha lah, tapi ada muatan elektronya nih. Nah, ini ilmu elektronya silahkan dikembangkan gitu. Nah, akan banyak itu, akan banyak berkembang seperti itu gitu. Nah, kita akan mengarahkan mahasiswa ke sana. Oke. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Barangkali sebelum kita tutup, boleh disampaikan closing statement-nya untuk calon mahasiswa dari Prodi Teknik Elektro. Baik. Ya, untuk adik-adik dimanapun berada ya, mari kuliah di Teknik Elektro Universitas Bung Hatta. Kami akan mendidik sebetulnya secara hard skill dan soft skill menuju lapangan pekerjaan yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Mari bergabung, kami akan menunggu dengan senang hati di Teknik Elektro Universitas Bung Hatta. Oke, baik, terima kasih Pak Sekretaris. Iya. Sekretaris jurusan ya? Iya. Perdana baru diangkat. Iya. Iya. Baik, begitu saja bincang-bincang kita dengan Prodi Teknik Elektro. Menarik sekali memang apa yang disampaikan, selain dengan pengalaman yang sudah panjang, tentu juga alumni yang luas dan kuat juga. Dan apalagi FTI kampusnya berada di tengah kota Padang. Oke, kami tunggu Anda semuanya di Fakultas Teknologi Industri. Ada banyak pilihan prodi yang bisa Anda pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.